Udah lama nih nggak ketemu. Boleh tahu hari ini udah terjun di project apa, Dirli? Oke, halo semuanya. Hari ini aku ada di Ricis Factory yang di mana ini? Bintaro ya? Bintaro. Rempoa lah ya. Rempoa atau Bintaro ya. Jadi kami di sini untuk launching album dari Vina Panduwinata, Mama Ina, Living Legend kita. Judulnya All About Vina Panduwinata, yang nanti kalau teman-teman mau dengar albumnya sudah tersedia di seluruh Ricis Factory yang ada di Indonesia. Oke, sorry. Kalau misalnya aku agak nggak update itu, ini project teranya Dirli setelah mungkin vakum nyanyi dari sekian lama. Kalau project banyak. Tetap di dunia musik, dunia entertain itu masih aktif. Cuma bedanya apa namanya, kita tidak terlalu kerja keras lah, agak santai kerjanya. Makanya kita kerja hanya di ruang lingkup yang kecil-kecil aja. Jadi kita punya lagu, makanya kalian belum dengar ya. Yeah. Tapi ada banyak project yang aku keluarkan, yaitu single. Single terakhir mungkin kapan, Dirli? Terus judulnya apa? Single terakhir. Aduh, ada banyak ya. Oh, Masih Merindu. Masih Merindu. Masih Merindu itu rilisnya tahun 2023. 2003. Berarti hampir 2 tahun akhirnya comeback lagi ke dunia musik gitu ya? Iya, ini berarti 2025 awal ya. 2024. Oh, ini Yang kemarin, yang masih Merindu itu 2024. 2020 setahun. Oke. Dir, gimana susah senangnya sekarang? Kan beda sama zaman dulu ya. Mungkin musik sekarang seperti apa sih, mungkin kamunya berusaha lagi untuk masih dikenal sebagai seorang Dirli, musisi, pemusik. Jadi segala sesuatu tuh ada masanya. Aku awal berkarir tuh umur 16 tahun. Dan itu sudah hampir 20 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang kami sebagai musisi, ya kami selalu berusaha untuk ngikutin alur yang ada aja, bahwa setiap generasi, satu dekade itu biasanya akan ada generasi yang baru. Jadi untuk aku mungkin generasi tahun 2010-an ya, bawah ya. Kesini-sininya kami hanya berusaha untuk tetap melakukan apa yang kami cintai, kami gemari, yaitu tetap nyanyi dan berbagai macam hal. Kalau untuk bersaing, kayaknya mental itu udah nggak ada untuk diri aku sendiri. Karena masa-masa itu udah berlalu. Apalagi kita sudah punya keluarga, sudah punya anak istri, jadi fokus kita udah berbeda. Kita udah bukan fokus ke karir, tapi lebih ke keluarga. Gimana kehidupan keluarga seorang Dirli Dev sekarang mungkin, Dir? Oh, seru, menarik. Karena aku benar-benar berusaha untuk menjadi ayah dan suami yang baik. Ya. Jadi baru sekitar 6 tahun ya, 7 tahun aku menikah, dan benar-benar intens dan serius. Ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang kita korbankan sebagai seorang ayah dan juga suami. Tapi apapun itu, ini momen yang sangat indah karena kita mempelajari hal yang baru, dan kita memasuki fase yang baru aja. Bahwa semua kesenangan bujang yang kalau mau kemana aja, yuk berangkat. Nah, kalau sekarang kan udah nggak boleh. Mau olahraga kemanapun, mau pergi keluar kota kemanapun, Bandung udah nggak bisa seenak itu. Karena sudah ada anak-anak dan istri yang selalu menantikan keadaan kita di rumah. Gitu. Jadi yang tadinya bisa punya banyak waktu untuk kerjaan dan me time di luar, itu rasanya nggak adil kalau kita berusaha untuk sendiri di luar, sementara keluarga kita pengen bareng sama kita. Jadi aku lebih banyak waktu bersama keluarga. Kalau ada free, aku selalu sama keluarga. Anak-anak sendiri cewek apa cowok sih dulu mungkin? Anakku sama istriku cowok dan cewek. Biasanya kalau cewek suka dandanin bapaknya. Kamu juga merasakan ada di fase itu nggak sih, Dir? Di mana? Kalau cewek suka dandanin bapaknya gitu. Nah, kamu ada di fase yang didandanin juga nggak sama anak cewek kamu? Iya, sempat. Tapi sekarang karena mamanya marahin anaknya kan nggak boleh pakai makeup ibunya kan. Jadi dia nggak pakai dandanan lagi, tapi lebih ke lebih berusaha untuk mereka imajinasinya kan kemana-mana ya. Apapun bisa jadi ruang untuk main. Jadi
nggak harus dandan sih, ada banyak banget. Seperti apa Ada mungkin? banyak, ada banyak. Apa namanya? Mereka lagi punya imajinasi tentang Apa ya? mungkin kekinian sekarang yang kayak Iya, iya. wow gitu buat Dirli. Oke, anak-anak zaman sekarang apalagi anak-anakku itu kan ada mereka, aku berikan waktu bagi mereka untuk nonton, nonton. gadget time. Mereka punya gadget time. Jadi aku selalu pantau, tapi ada perkembangan yang baik bagi aku karena mereka lebih banyak belajar ternyata dari gadget gitu. Mulai dari kosakata, terus hal-hal yang kita nggak ajarkan mereka belajar ternyata dari sosial dunia digital. Walaupun ada hal-hal yang buruk juga ya ternyata kita nggak pantau. Itu kadang-kadang mereka praktekkan, loh kamu nonton apaan tadi? Gitu. Ada kecolongan apa mungkin kata-kata atau apa gitu Dir? Kalau kata-kata udah pasti, dan yang aku takutkan sih lebih ke tontonan yang nyelip yang bukan tontonan anak-anak di bawah 5 tahun, tapi tiba-tiba konten dewasa yang turun ke situ. Sempet tanya ke Dir mungkin papa ini apa gitu, selalu kayak menjelaskan dia seperti apa gitu Dir? Sempat sekali kayaknya seingatku mereka pernah nanya karena mereka tahu reaksi kita marah, jadi mereka lebih ke takut kali ya ngasih tahu pada konten-konten yang harusnya mereka ngelihat, mereka langsung skip. Biasanya kadang gitu, takut dimarahin jadi langsung di skip. Iya. Memang ya lebih berhati-hati aja sih karena bahaya juga banyak. Dir, selain anak-anak sama istri sekarang kan ada juga yang sama Selin gitu katanya. Ada kabar kemarin aku sempat baca anaknya Diri jualan gelang di sekolah. Udah tahu gak sih kabar ini Dir? Jualan beneran apa cuma buat berita-beritaan lagi? Aku sempet nanya gak sih, ada mungkin anak ngomong sama Diri, Pak aku jualan gelang atau apa gitu. Aku suka berkomunikasi sama Elea. Tapi ya memang karena kita tidak terlalu dekat ya. Kita tidak punya hubungan yang dekat banget karena dia sibuk dengan sekolah. Tapi kita tetap menjalani hubungan yang baik. Aku masih suka teks dia, suka telepon dia. Dia nggak terlalu terbuka sih ya. Dia nggak terlalu terbuka. Jadi ulang tahun aja aku teks happy birthday El gitu. Dia balas loh. Tapi kita nggak banyak komunikasi yang intens. Tapi sometimes aku coba untuk kita liburan yuk. Kita pernah lakukan itu dan aku kan tipikal orangnya nggak suka personal life, aku nggak suka untuk publik ya. Jadi ada banyak yang terjadi kok di luar apa yang orang lihat. Cuman karena aku pikir itu personal life, orang nggak perlu terlalu tahu. Tapi mungkin dengar kabar bahwa Elea jualan gelang, mungkin itu jadi ide bisnisnya dia, kecil-kecil udah punya bisnis atau segala macam karena gitu. anak-anak zaman sekarang kan mereka cerdas ya. Bagiku mereka cerdas. Untuk generasi yang sekarang tuh generasi apa ya mereka tuh? Gen Alpha? Iya. Milenial ya? 15 tahun ke bawah? Alpha kayaknya deh. Alpha ya? Mereka tuh sangat kreatif. Walaupun mereka kalahnya di dunia ini ya, eksperimen nyata gitu loh, kita berkomunikasi, berdialog tuh mereka agak sedikit punya dunia sendiri. Gitu. Tapi kelebihan mereka adalah mereka cerdas, mereka mandiri dan kalau mereka pengen melakukan sesuatu mereka tahu caranya. Bahkan anak yang 5 tahun si Noel dia bahkan lebih tahu dari aku tentang gadget gitu loh. Dia lebih pintar gitu. Tapi soal menanggapi Elea yang jualan gelang sendiri, Diri gimana tanggapannya? Bagi aku itu yang baik sih, kreatif karena justru itu bagus bagi dia karena dia mulai belajar bagaimana untuk how to make money by myself. Karena di luar juga sebenarnya itu dilakukan sih, di negara luar itu dilakukan. Yang anehnya karena kalau di Indonesia ini kalau misalnya orang tuanya ada gitu ya, tanda kutipnya orang tuanya punya uang, anaknya kayak nggak boleh berusaha untuk punya uang gitu. Biasa malas mengenal orang tua. Sementara aku sendiri pun besar segala sesuatu yang aku lakukan itu pakai duit sendiri. Apa yang untuk kalau kamu ingin sesuatu cari uang sendiri. Aku pikir itu bagus. Dan Selin dia mendidik anak dengan baik. Tapi biasanya suka anak jualan kayak gini, netizen atau siapapun suka menyambung kayak nggak dikasih nafkah nih sama bapaknya gitu. Mungkin Diri gimana mungkin tanggapannya Dir? Enggak lah, kalau itu tidak benar. Tapi ya orang wajar saja lah. Apapun yang mau mereka katakan silakan, itu hak mereka. Makanya sekali lagi aku bilang, apa yang terjadi tentang kehidupanku personal itu aku nggak buka ke publik. Karena bagiku nggak penting, karena
setiap orang tuh punya tanggapannya masing-masing gitu. Jadi apapun yang mereka pikirkan silakan. Tapi tanggung jawab ke Elia tetap terus berjalan ya Dirli ya. Iya dong, kita masih tetap berhubungan baik. Tuh, Bang Samuel. Terima kasih banyak.